Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bisa lihat haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Pertama saya mau sambut kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Natal semuanya. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Oh, wow, suaranya begitu. Ada sukacita? Oh, ada. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya ingin coba sharing hari ini. Ada 3 hari kita akan lewati untuk masuk dalam dimensi yang baru. Yang hari ini adalah tanggal 25, tanggal 29, dan tanggal 1. Tanggal berapa saudara? 25, 29, dan tanggal 1. Jangan pernah lewatkan waktu ini. Karena Tuhan mau rilis kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Katakan amin. Nah saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya sudah dibantu multimedia. Tetapi sebelum itu saya mau sampaikan tentang hari kelahiran Tuhan Yesus. Saya harus merilis ini kepada semua jemaat agar kita semua punya pemahaman yang sama. Sesudah saya bergumul, berdoa, dan banyak referensi, para hamba Tuhan sepakat. Hamba Tuhan sepakat. Masih ada yang mau nyanyi? Ayo menyanyi di depan. Sama saya. Haleluya. Nanti sini nyanyi, saudara ya. Sepakat bahwa apakah Yesus lahir bulan Desember? Apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Mari lihat. Saya mau buat saudara tahu dan sepakat dengan saya sama-sama bahwa kalender Ibrani dari tahun 5 sekarang 57 80 tahun P, ya. Jadi sudah ada sebelumnya. Sedangkan kalender yang kita ikutin tahun 2000 berapa ini? 19 adalah tahun Masehi. Artinya tahun di mana dimulai dari Yesus lahir. Saudara baca di internet ada banyak referensi bahwa tahun Masehi itu adalah tahun dimulai dari Yesus lahir. Sampai sini paham, mengatakan amin? Oke. Ayat ini membuat kita mengerti. Lukas pasal yang pertama. Buka saudara, akhirnya saudara buka. Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-26. Lukas pasal pertama, ayat yang ke-26. Baca sama-sama. Lukas pasal pertama ayat yang ke-26. 2, 3. Ya. Bulan keberapa? Saudaranya, dengar ya. Kita akan compare dengan bulan kita. Tahun baru Ibrani, ini kan Yesus pakai tahun Ibrani bukan tahun Masehi. Ya setuju dengan saya ya. Yesus pakai kalender Ibrani, yaitu tahun barunya adalah bulan Rosh Hashanah. Kalau di Indonesiain atau di Masehin jadi bulan September. Bilang September. Bulan ke-6 malaikat diperintahkan, malaikat Gabriel disuruh ketemu Maria. Bulan ke-6 berarti 6 bulan. September ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Bulan apa jadinya? Kalau bulan kalender kita jadi kalender bulan Maret. Dikatakan apa? Ayat yang berikutnya dikatakan bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan kamu harus menamai dia siapa? Yesus. Katakan Yesus. Berapa bulan orang mengandung? 9 bulan umumnya ya. Jadi jangan kejadian di mana-mana terjadi ya. Nikahnya hari ini, bulan depan lahir. 2 bulan lahir ya. Lahirnya 9 bulan saudara. Jadi bulan Maret ya. Maret ya, tadi kan mereka ketemu malaikat Gabriel. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Bulan apa? Jadi Yesus lahir dikemungkinkan bulan apa? Sampai sini paham, katakan amin. Lihat ini ya, yuk buka lagi. Lukas pasal 2 ayat yang ke-21. Jadi kita supaya dapat tuh saudara, sesuatu yang membuat kita jadi bersukacita lebih dahsyat dari hari kemarin, amin. Lukas pasal 2 ayat 21. Baca yang keras. Lukas pasal 2 ayat yang ke-21. Yuk, 2, 3. Berapa hari? Genap berapa? 8 hari. Dan dipercaya bahwa inilah Yesus dirilis pertama pada waktu dia disunat. Sunat artinya tahir, rilis. Tanggal 1 Januari, dipercaya ini adalah tanggal di mana 1 Januari ini adalah tanggal di mana Yesus disunat.
Tanggal 1 Januari ini nih. Karena Yesus tahun Masehi kita ini tahun di mana Yesus sudah lahir. Dan rilisnya sejak tanggal 1 Januari. Kapan? Ini tanggal ayat 21 ini. Lukas pasal 2 ayat 21. Jadi kita mau compare tahun kalender Ibrani ke Masehi supaya kita mengerti. Nah, tanggal 1 Januari berarti ya. Berarti kan 1 Januari mundur ke belakang berapa hari? 31 Desember, 30 Desember, 29, 28, 27, 26, hari ini. Siapa yang bersuka cita katakan tepuk tangan, haleluya. Jadi saya mau bilang buat saudara, orang mau bilang apa terserah. Tapi yang penting sebenarnya bukan soal tanggalnya saudara. Yang penting Yesus lahir buat menebus dosa kita. Ada omongan lain. Ya Yesus lahir itu tanggal 25 Desember ada tahun kelahiran Dewa Matahari. Loh, emang yang lahir tanggal 25 Desember cuma Dewa Matahari? Yang namanya Natali rata-rata tanggal 25 Desember lahirnya. Betul nggak? Jadi bukan soal siapa mau lahir barang-barang Yesus. Suka-suka lah mau lahir kapan. Tapi yang pasti Yesus datang menggenapi janjinya. Amin. Jadi dipercaya bahwa memang tanggal 25 Desember ini adalah Yesus lahir. Kok nggak ada yang amin? Nah, ya, saya mau nyanyi. Satu lagu, ayo nyanyi. Tadi berapa di antara saudara tim PW yang hadir hari ini? Berapa orang? Hadir ya deh, berapa orang? Ayo maju tim PW, nyanyi satu lagu nih. Tadi nggak nyanyi. Ayo. Jemaat, ayo tim PW sama tim Praise and Worship, ayo maju cepetan. Ini durasi cepat ini. Habis ini firman Tuhan. Ayo cepat naik. Maju aja, nyanyi ntar urusan belakangan. Ntar kalau saya udah nyanyi baru ngikut. Ini demen, kalau ini nggak disiapin, tim PW suruh naik aja nyanyi. Seperti balungan, layakkanlah hati untuk menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan, layakkanlah hatiku untuk menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal, lahir di hatiku, lahir di hatiku. Jemaat mau nyanyi sama-sama nyanyi saudara. Pilih. Natal di hatiku. Pertama, present musik nyanyi sama-sama di awal. Nanti gantian saudara ya. Seperti emas kemenyan dan mur. Bergantian, yang jemaat nyanyi sama-sama, jemaat saja. Seperti yang keras jemaat ayo nyanyi. Akan berarti
silakan duduk saudara. Terima kasih tim PW, luar biasa. Dia kalau saya naik suruh nyanyi, dia bingung nyanyi apa di depan Pak Gembala ini. Tapi tahu-tahu nyanyi apa aja kita ketemunya ke depan. Kemarin kita di panti asuhan, tempat yayasan tunanetra waktu itu. Suruh nyanyi ke depan pada bingung, nyanyi apa? Udah pokoknya ke depan mah sungguh bahagia aja. Allah itu baik ya apa kek, yang penting nyanyi, yang penting hatinya. Amin. Udah begitulah kalau PW begitu modelnya. Saudara mau ngalir sama Tuhan? Amin. Jadi jangan gua latihan. Udah nggak perlu latihan. Emang jadi orang tua pernah latihan? Siapa sini jadi suami, jadi ayah, jadi ibu pernah latihan? Tahu-tahu udah cinta langsung aja jadi gitu. Nggak perlu latihan lagi. Haleluya. Nah, saudara, hari ini kita mau sharing tentang tahun kelahiran yang baru. Katakan tahun kelahiran yang baru. Ini tema Natal kita, tahun kelahiran yang baru. Ayo, media. Ya, tahun kelahiran yang baru. Klik berikutnya. Di bawah kolong langit ini, kehidupan manusia itu seperti digambarkan seperti ini nggak tahu nih. Pokoknya nuntutnya begitulah, dari mulai bangun tidur, melek mata, lalu kucek-kucek mata gitu, mungkin berdoa, mungkin ngopi dulu atau apa, terserah. Tapi yang doa saya semua berdoa dulu, jangan ngopi dulu. Walaupun ada yang ngopi dulu sebelum berdoa. Namanya ketuker. Jadi doa dulu baru ngopi. Jangan ngopi dulu baru doa, terbalik. Doa dulu baru ngopi, boleh. Habis itu kerja, capek, banting tulang, kaki buat kepala, kepala buat kaki, makanya sakit kepala, vertigo. Salah kerja, jangan banting tulang sakit, rematik, asam urat, encok, karena tulangnya dibanting-banting. Itu di dunia ini semua ngalamin kan ya. Ibu bapak pernah ngalamin itu? Dulu pernah kita, saya juga pernah, nggak gemuk-gemuk, kurus terus. Kenapa? Tulang dibanting, hati dipertaruhkan, yailah judi terus. Saya mempertaruhkan hatiku bagi kamu, udah. Biasa judi, mempertaruhkan. Nah, udah pulang siang, malam, sore, udah maghrib. Kata orang bilang udah gelap. Pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah ngapain? Ya, ngobrol-ngobrol sedikit. Makan dulu sore sedikit. Tidur. Tiap hari bergulir seperti itu. Sudah tahukah bahwa Natal ini membuat semua berubah? Ulangi lagi. Karena tahukah saudara bahwa Natal ini membuat semua berubah? Haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 3, saya mau bicara tentang perubahan dari kelahiran yang baru. Perubahan yang terjadi pada waktu Natal terjadi pada seseorang. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama, saudara menemukan di sana. Ketika hari sembahyang pukul 3 sore, maka naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat yang kedua dikatakan, mari baca sama-sama. Sekarang ayat yang kedua. 2, 3. Yo, baca di depan sudah ada muncul. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Ya, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya dan tiap-tiap hari harus ada orang mengusungnya, mungkin saudaranya, mungkin temannya gitu, untuk duduk di depan pintu bait Allah itu untuk meminta sedekah. Bukankah kehidupan kita ini seperti itu? Entah saudara ditolong oleh teman saudara atau tidak, tapi setiap hari kita duduk di tempat yang sama, melakukan hal yang sama, bahkan kita butuh belas kasihan orang lain untuk menolong kita. Saudara tahukah kehidupan orang ini pun mengalami hal yang begitu? Setiap hari, setiap pagi diantar oleh saudaranya atau temannya untuk duduk di situ. Dia tidak bisa buat sendiri. Mungkin hari ini kau menjadi pekerja, ditolong bosmu. Mungkin kau jadi asisten rumah tangga, ditolong oleh tuanmu. Tetapi saya mau katakan hari ini, orang yang sama pernah mengalami hal-hal yang seperti saudara dan saya lakukan. Tiap hari melakukan pekerjaan yang sama. Pagi-pagi kita buka ciantang. Wah, buka ciantang, bahasa mana tuh ciantang tuh? Buka rolling door, sekarang mah zamannya udah gak ciantang. Buka rolling door, kita buka usaha, kita buka toko. Setiap hari kita cari nafkah. Betul ya saudara ya? Tiap hari. Meminta-minta agar moga-moga ada yang memberi. Moga-moga dagangan laku. Moga-moga kerjaan beres. Moga-moga. Moga-moga itu mogok dan gagal. Makanya jangan pakai semoga. Semoga. Semua mogok dan gagal. Jangan pakai semoga. Saya tidak pernah pakai kata semoga. Saya berharap. Saya berdoa. Bisa ngomong, katakan saya berharap. Saya berdoa.
Itu katanya, jangan pakai semoga. Oh, semoga besok kita ini. Semoga. Artinya apa? Semua mogok dan gagal. Udah nggak ada begitu lagi. Nggak ada yang mogok, nggak ada yang gagal. Pakai apa? Saya berharap. Saya berdoa. Ya, dahsyat. Murid Tuhan Yesus semua di sini? Amin. Yang murid Tuhan Yesus katakan saya. Wah, saya cek aja saudara. Saudara murid Tuhan Yesus, 25 Desember ini kita mau sepakat bahwa kita pakai kata apa? Saya berharap. Sebab pengharapan tidak pernah mengecewakan, kata firman. Amin. Dan bagi orang yang berdoa, percaya akan mendapat. Haleluya. Nah, berikutnya saudara, bahwa orang ini yang tadi sejak lahir, saudara baca di akhir saudara sendiri, waktu tiba-tiba Petrus dan Yohanes melintas di depan mereka, dan mereka melihat Petrus dan Yohanes berkata, pikirnya, wah nanti aku dapat. Media ikut ya, tampilin ya. Lalu Petrus mendekati laki-laki ini dan berkata, lihat saya. Lihat saya. Wah, ini seru nih. Selama ini orang lewat sambil ngasih sedekah, sambil jalan. Nggak pakai lihat. Sekarang Petrus ngomong sama orang lumpuh ini. Lihat saya. Ini biasanya kalau udah lihat saya segepok nih. Kan lihat saya segepok. Waduh iya. Tapi berikutnya dikatakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Ya, lemes. Lemes. Yang kuperlukan emas dan perak. Makan, minum, uang. Tapi dia bilang tidak ada. Tapi yang kupunya kuberikan kepadamu. Apa dia punya? Emas tidak punya. Perak tidak punya. Uang tidak ada. Roti tidak ada. Tapi kata dia punya apa? Lalu Petrus berkata, demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit berjalanlah. Dan Petrus membantu memegang tangan kanan orang itu. Mengangkatnya berdiri. Orang itu respon. Seketika dengan respon yang bersambut dengan pengurapan Tuhan, kakinya kuat. Mata kakinya kuat. Orang itu berjalan. Melompat-lompat karena ada mujizat terjadi. Dia nggak lihat Yesus. Tapi dia ngalami mujizat Yesus. Dia nggak lihat waktu Yesus lahir, waktu Yesus mati. Tapi dia percaya. Karena Yesus pernah berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Saudara percayakan hal itu? Siapa saudara mau disembuhkan Tuhan hari ini? Terjadi di dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, untuk hal ini saudara perlu respon. Katakan apa? Respon. Karena respon menentukan hasil. Boleh ngomong sama saya, respon. Menentukan hasil. Orang lumpuh tadi itu meresponi apa yang Petrus omong. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalan. Begitu Petrus memegang tangan kanannya, dia tidak tarik mundur dan berkata, masa sih bisa bangun? Enggak, dia ikut naik berdiri. Pada waktu respon bersambut itu, saudara, maka mujizat terjadi. Berikutnya saudara, waktu dia sudah melihat seperti itu, saudara, orang lain tercengang-cengang. Apakah saudara orang ada di sini yang sudah berlama-lama, minggu, tahun, sudah hidup begitu model, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, udah bosan kita hidup susah. Berapa dari saudara sudah bosan hidup susah? Berapa dari saudara yang sudah bosan hidup menderita? Apa di sini semuanya hidup bersuka cita? Amin. Oh iya, puji Tuhan, berarti nggak ada yang bersuka cita. Apa di sini semua mau lebih bersuka cita? Amin. Bosan dengan kehidupan yang sekarang? Pendeta jebak nih, jangan-jangan kita mau dijak ke sorga nih. Kita mau dijak ke sorga, begitu urutan keberapa kita? Pendeta biasanya nyuruhnya begini, kayak prajurit peperangan gitu, Pak Panglima. Kita akan kalahkan musuh, kita akan kalahkan. Amin, amin, amin. Siap, serbu gitu. Maka prajurit nyerbu, Panglima berdiri. Pendeta biasanya begitu tuh. Kayak prajurit, kayak Panglima. Serbu. Pak juga udah kebakar emosinya. Serbu gitu. Begitu udah maju, Panglima di mana? Di belakang. Karena dia cuma ngomong serbu, tapi dia nggak lari. Dan saudara tidak mau terbelakang? Saya mau berkata, Tuhan mau datang hari ini. Kok nggak respon? Dia mau datang buat saudara, mengubah hidupmu yang biasa-biasa. Mungkin selama ini kau sakit-sakitan, kau ngalami, aduh capek ya, udah umur 60-an, encok-encok kaki-kaki, pinggang-pinggang, ini engsel-engsel, murur-murur, baut-baut, skrup-skrup, udah pada loncer. Tetapi dengar ada Tuhan yang memberi damai dan sukacita. Natal itu adalah sebuah kedatangan kerajaan Allah di bumi. Mengubah duka cita menjadi sukacita. Ratap tangis menjadi tarian. Kembali ke PowerPoint yang tadi.
Berikutnya. Apa yang harus dipersiapkan dalam hidup ini? Yang pertama. Ya, ini ya. Nah, itu dibicara tentang apa, saudara? Kasih Allah ya, bukti kasih Allah yang besar. Saya mau nyanyi, pemain musiknya di sana. Ini biasa Pak Gembala kan menyanyi gitu satu lagu ini. Tahukah lagunya apa? Ya, 100 buat yang tadi ngomong ya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Mari yang bersuka cita katakan, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa. Come on, saudara bilang, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh. Maka kami bersuka cita ya Tuhan, sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Amin. Sembah, Engkau yang layak. Wow, dahsyat. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Itu tertulis dalam apa? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Yang menerima hidup kekal katakan amin. Nah saudara, itulah Allah kita. Kasih yang sempurna, kasih yang besar, kasih yang nyata buat kita. Sehingga Dia mau rela mati buat kita. Rela hadir buat kita. Lahir, saudara. Oh, berikutnya saudara dikatakan, ini adalah karya terbesar dari Allah, adalah bukti daripada Allah kita yang sanggup. Katakan Allah kita sanggup. Bukti dari Allah kita yang sanggup. Oh, Dia Allah yang sanggup, saudara. Bagaimana saya mau katakan Dia sanggup? Sanggup melawan kodrat. Sebab Allah itu tidak memiliki kekudusan. Sebab Allah adalah kudus. Ulangi, saudara. Allah tidak memiliki kekudusan, sebab Allah itu kudus. Kalau saudara punya uang, saudara berarti memiliki uang kan? Uangnya bisa hilang? Bisa berkurang? Bisa. Karena kita memiliki. Kata memiliki itu artinya kepemilikan yang nggak sempurna. Tapi kalau saudara adalah uang itu sendiri, atau saudara adalah, itu nggak bisa dilepasin. Nah bagaimana dengan firman yang berkata tanpa kekudusan manusia tidak bisa bertemu Allah. Mati manusia ketemu Allah. Nah Allah harus dengan sekuat tenaganya melepaskan kekudusannya, menutupi dengan daging yang lemah dalam manusia Yesus. Walaupun Yesus adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Tetapi Dia dengan daging. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 1 Yohanes 1 ayat 12 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia. Ayat 14, sorry. Dan diam di antara kita. Jadi daging.
Allah sanggup. Katakan Allah sanggup. Yang kedua, saudara, yang paling penting dari itu, saudara, semua Allah di dunia ini, Tuhan di dunia ini, semua bilang Allah itu sanggup, maha kuasa, omnipoten. Tidak terbatas. Tapi pertanyaan yang ketiga, apakah Allahnya mau? Tapi terbukti. Bukti bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang luar biasa, Allah yang maha sanggup, tetapi dia adalah Allah yang mau menolong kita. Dan tak terbatas kuasanya. Oh Tuhan Yesus dahsyat. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat. Ya dengan iman saudara katakan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku. Katakan. Itu sangat mungkin bagimu. Lagi katakan tak terbatas. Oh Tuhan dengar gerejamu, Tuhan berkata. Mereka yang datang dengan kebutuhan mereka, dia percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup dan mau menolong anak-anakmu. Ya Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku mujizat itu yang ambil. Ketika mujizat itu, yang percaya mau katakan amin. Bahwa ketika saudara percaya, ketika saya percaya, ketika kita berdoa, saudara, mujizat itu nyata. Ketika orang lumpuh itu percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa dan dia menyambut tangan Petrus itu, dia bangkit berdiri dan seketika itu kaki dan mata kakinya itu kuat. Dan dia berdiri. Come on, hari ini. Mungkin kau datang di malam hari ini, pagi ini, engkau datang dengan keluhan. Engkau mungkin masih punya pergumulan. Saya percaya setiap manusia punya pergumulan. Saya kasih tahu ada Tuhan di sini. Ada Yesus yang mau lahir di hati saudara, yang mau hidup di dalam hidup saudara. Tapi ada tiga hal yang harus saudara siapkan. Mari multimedia masukkan. Ada tiga hal yang harus saudara siapkan. Yang pertama adalah saudara yang pertama dikatakan kamu harus memiliki apa? Hati yang baru. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Hati yang baru. Hati yang baru. Mana ya? Belum selesai, tampil lagi. Di situ satu lagi roh yang baru. Saya mau jelaskan roh yang baru. Roh itu roh yang ini bukan kesalahan yang nulis, ini kesalahannya bukan kesalahan yang bikin PowerPoint ini, kesalahan saya yang bikin tulisan. Saking bagus tulisannya, sampai yang ngetikin bingung, ini apa artinya ya? Ini bahasa apa ya katanya begitu. Saya bilang itu hanya bisa ditebus sama apoteker. Jadi waktu itu Bapak Gembala nulisnya begitu bagus sekali sampai saking bagusnya nyaris tak terbaca. Jadi ini bukan roh yang berapi ya. Roh yang baru. Yesaya pasal 36 ayat yang ke-26. Ayo buka dulu. Ini sesuai konteks Alkitab loh. Yesaya pasal 36 ayat yang ke-26. Ayo baca sama-sama saudara. Yang sudah ketemu katakan amin. Multimedia lagi sibuk di belakang karena kalau Bapak Gembala yang bikin urusan katanya ribet. Kanan kiri depan belakang, kanan kiri depan belakang. Enggak apa-apa. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Kamu akan hati yang keras dan hati yang taat. Katakan amin. Hati yang baru dan roh yang baru membuat hati yang keras saudara dan saya jadi taat. Bisa ngomong sama saya taat. Oke. Hati yang baru maksudnya apa? Dengan singkat cepat saya katakan hati yang baru bicara tentang kesiapan saudara punya media untuk menampung hal-hal yang baik. Tetapi bagaimana dengan yang lama? Yang lama harus dilepaskan. Nanti kita dikasih form untuk bawa pulang, beresin. Karena hati ini adalah pusat kehidupan. Oh enggak amin. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini pusat kehidupan. Makanya dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan isi segenap hatimu dengan apa?
hal yang baik, hal yang manis, hal yang setia, yang patut dipuji. Wah, semua yang baik itu. Bisa ngerti, katakan amin. Nih pagi saudara, kita mau punya sepakat, saudara. Hati kita nih jangan punya kebiasaan iri. Kenapa Allah sudah rela mati turun dari sorga untuk menebus dosa kita? Itu tujuannya hanya satu, menjangkau saudara. Kenapa saudara? Karena dia janji, saudara. Yesaya 43 ayat yang keempat, saudara. Karena engkau berharga di mataku. Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti dosamu. Betapa Tuhan tuh mengasihi saudara karena saudara dianggap apa? Katakan bersukacita karena saya berharga. Katakan saya berharga. Oh, kok ada yang gak berharga rasanya? Yang katakan saya berharga. Saya mulia. Bukan cuma saya, kasih tahu sebelahnya, kamu berharga. Kamu mulia. Kata firman dikatakan, sebab engkau berharga dan mataku dan mulia. Amin. Kenapa begitu? Kenapa saudara berharga? Kejadian pasal 1 ayat 26 itu bicara dengan jelas bahwa kau dan saya, saudara dan saya, kita semua adalah citra diri Allah. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Baiklah kita menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Bayangin saudara, gambar dan rupanya ada di dalam saudara. Bagaimana dia gak mau turun dari surga untuk menjemput saudara kembali ke tempat dia berada? Lihat sebelah kiri kanan saudara, lihat sebelahnya. Apakah gambar Allah kayak begitu? Setiap jemaat saya ajak ngobrol, ajak ngelihat begitu langsung ketawa. Kenapa sih saudara? Saya juga bingung. Saya biasa aja, oh luar biasa gambar Allah. Mungkin ada sesuatu nih. Masa kayak gitu gambar Allah, Pak? Kayak bulan. Bopeng-bopeng, benjol-benjol. Begitu, bukan soal fisiknya. Tapi di dalam saudara ada Tuhan. Tuhan berdiam di dalam saudara. Makanya dia datang. Makanya dia jemput saudara. Untuk ngapain saudara? Untuk ngapain? Saya luruskan di sini saudara. Untuk ngapain saudara dijemput Tuhan? Disayang Tuhan. Nanti di surga ngapain? Ada pertanyaan konyol tapi itu baik buat saya. Pak, di surga ngapain? Jawablah. Apa saudara? Menyembah Tuhan. Every time? Every time menyembah Tuhan? Capek bener 2 jam aja saudara menyembah. Patut udah goyang sana, goyang sini. Bilang nih, laki-laki menyembah di depan, di belakang ada yang lihat jam dulu. Kita kan grogi juga, apalagi pengkhotbah. Kalau saudara lagi ada saya khotbah begini atau pembicara di depan, kita lagi bicara saudara, lalu saudara bilang, wah, itu grogi saudara. Asan di depan, lihat jam terus, wah grogi kita. Sadar diri, pendeta harus tahu diri. Apalagi di sorga Pak, bete. Ada ya. Menyembah setiap tahun, setiap hari, every time menyembah Tuhan. No, saudara dengar ini ya. Jangan saudara berpikir Allah itu membuat kita jadi robot. Sebab untuk menyembah Tuhan, saudara nggak lebih hebat dari Lucifer. Dari malaikat Tuhan yang jatuh dalam dosa bahkan tuh ya. Tetapi tuh saudara, kenapa saudara diciptakan Allah bukan untuk menyembah dia? Itu ekspresi, katakan ekspresi. Kecintaan saudara kepada Tuhan itu ekspresi kita menyembah. Tapi aslinya saudara mau diciptakan agar menjadi satu komunitas dengan Allah. Satu keluarga dengan Allah. Saudara baca dalam kitab Kejadian. Pada waktu hari sejuk, Allah berjalan-jalan di taman itu. Saya baru nangkep saudara. Mungkin setiap hari dia berjalan bersama Adam dan Hawa di taman Eden sambil ngobrol. Dam, kemarin ngapain Dam? Dia naik sepeda Bronton katanya gitu kan. Naik sepeda gitu kan. Oh ya, jalan enak dong. Iya enak Tuhan. Prasonono sudah mulai ada tumbuh pohon-pohon. Dia bicara saudara. Dia ini kehidupan. Tuhan mau ada di dalam saudara dan saudara ada di dalamnya. Amin. So dikatakan bahwa saudara dalam Yohanes pasal 15 saudara dikatakan bahwa ayat yang ke berapa tuh? Ayat yang ke-7. Jika kamu di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu. Saya dapat ya. Mintalah apa saja. Wow. Katakan wow. Tinggal di dalam dia. Hatinya mesti baru. Bisa amin? Yang lama sudah berlalu. Bisa angkat tangan sama saya. Katakan hari ini. Angkat tangan saja. Hari ini. Seluruh apa yang di dalam. Taruh di dada. Hati saya. Yang buruk. Yang tidak menyenangkan Tuhan. Yang tidak menyenangkan sesama. Saya cabut keluar. Saya buang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus jamah senap hidupku.
dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu, wow, Yesus jamaku jadi. Sekali lagi bilang, Yesus jamah, Yesus jamah hidupku. Katakan terima, semua tak berubah. Semua tak berubah, semua tak berubah. Dan aku tahu Yesus telah ku jadi. Katakan haleluya. Saudara tahu waktu hati saudara baru, roh saudara juga jadi baru. Itu rohnya huruf kecil. Kembali ke multimedia, ke poin tadi, bahwa itu roh saudara dan saya jadi baru, sehingga tampak di luar jadi hati yang apa? Taat. Orangnya jadi nggak gampang berontak, nggak ada namanya marah-marah, sungut-sungut. Berikutnya, next. Berikutnya yang kedua dan yang ketiga adalah roh Tuhan. Katakan roh Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Yeskiel pasal 36 tadi, ayat yang ke-27. Itu dibicara apa, saudara? Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Sama-sama baca. 2, 3. Rohku. Ya. Katakan amin. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Katakan amin. Yang terima mau katakan amin. Saudara akan lihat ini, roh saudara bukan lagi hanya roh yang tadi, yang di awal tadi, yang kedua tadi kecil, tapi di situ diisi dengan roh Allah yang besar. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Roh saudara bukan hanya berjalan sendiri, tapi Allah turut bekerja untuk melakukan banyak perkara di dalam orang yang percaya, yang berjalan menurut kasih dan karunia-Nya Tuhan. Mau berjalan dengan Tuhan? Tuhan ada di sini. Saudara, saya pengen nyanyi lagi, saudara. Saya nyanyi lagi, apa-apa ya. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap hari, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah sekali katakan, bila engkau tak bersamaku, tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah yang mau berjalan dengan Tuhan katakan amin. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan mereka akan melakukan ketetapan-Ku dan tetap melakukannya segala perintah yang diberitakan kepadanya. Kita bukan mengerjakan dengan kekuatan kita sendiri,
tapi karena Allah beserta kita. Immanuel ada di dalam kita. 2000 tahun lalu Immanuel itu ada di antara kita. Tapi itu enggak jadi tujuan Allah. Tuhan punya tujuan ada di dalam saudara. Ada di dalam saya. Berikutnya saudara. Apa yang harus saudara siapkan? Dan saya siapkan. Yang pertama adalah, katakan sama-sama, 2, 3. Meminta, menerima. Saudara meminta dan menerima. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa mencari, mendapat, meminta, menerima, pintu ketuk, maka pintu akan dibukakan. Siapa di sini mau minta Tuhan ada di sini? Di gereja ini Tuhan nggak diam. Dia hanya hadir di gereja ini. Oh, Tuhan hadir di tempat ini, tapi tidak berdiam di ruangan ini. Karena Tuhan nggak mau tinggal di dalam ruangan yang mati. Tapi dikatakan, aku mau diam di dalam baitku yang kudus. Siapa saudara? Saya dan saudara. Katakan saya. Kata saudara sebelahnya, kamu. Kita semua adalah bait Allah yang kudus. Dan Tuhan mau tinggal, diam di dalam itu. Bukan di gedung ini. Makanya jadilah namanya saudara adalah dan saya adalah gereja. Katakan saya gereja. Dahsyat. Saya merasakan begitu kuat hari ini. Tuhan mau sembuhin saudara. Yang luka batin dengan orang tua, anak, istri, suami. Hari Tuhan mau pulihin. Tapi berapa saudara mau seperti orang lumpuh tadi. Mengulurkan tangan dan respon dari apa yang Petrus katakan. Demi orang Nasrani, Yesus orang Nasrani itu bangkit dan berjalan. Engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berikutnya, lihat. Yang kedua, selain meminta menerima. Kedua apa saudara? Baca sama-sama. 2, 3. Merawat dan mengusahakan. Oh iya, keselamatan sudah ada. Kita mah udah bebas. Enak hypergrace ngomong begitu. Kita nggak boleh bilang begitu saudara. Karena percuma saudara. Pada abad-abad pertama, awal-awal reformasi gereja, Calvin dengan Anabaptis bangkit dan mengatakan tentang kekudusan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat ke-12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara dan saya sudah terima keselamatan? Tapi saudara harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sama seperti saudara dikasih sawah saudara. Sepetak saudara. Saudara biarin tuh sawah. Udah gak diapa-apain saudara. Lama-lama jadi apa saudara? Kering, kerontang. Tapi dikatakan kerjakanlah sawah hidupmu. Saya ambil contoh begitu ya supaya saudara nangkep ya. Jadi saudara gak disuruh cuma nerima keselamatan. Sekali selamat tetap selamat. Bikin dosa tetap masuk surga. Siapa bilang? Gak ada begitu ceritanya. Harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan... Coba buka dulu Filipi 2 ayat 12 supaya tahu. Ada ayatnya nggak tuh Pak Anton ngomong tuh ya? Ada, tadi saya udah siapin soalnya. Dengan takut dan gentar saudara. Jadi nggak ada pilihan lain. Hari ini saudara Tuhan mau kita pulih. Takut dan gentar itu bukan ngeri sama Tuhan. Tapi dengan segan hormat, kagum sama dia. Karena dia telah mati bagi kita. Amin. Nah hari ini saudara, sebelum saya mau tutup, saya mau bagi satu lagi dulu. Terakhir dulu, PowerPoint saya udah habis belum ya? Belum? Buka dulu. Di belakang nyaut belum. Ayo berikutnya. Membagikan dan menjadi berkat. Ini yang ketiga harus berkata, saya harus jadi berkat. Katakan saya jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Yuk dengan deklarasi saudara sama-sama. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku nanti selagi saya masih kuat Tuhan. Walaupun umur saya masih udah tua Tuhan, tapi saya masih kuat, saya mau layani. Saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah. Lagi saudara dengan iman yang besar bilang sama Tuhan.
hati, jaga perkataan, dan jaga jari sekarang tambahannya. Jaga apa saudara? Jaga hati, jaga perkataan, jaga jari. Gara-gara jari ke bawah bunuh diri. Gara-gara jari begini jadi sombong. Hati-hati dengan jarimu sekarang. Dulu kan hati-hati dengan mulutmu. Mulutmu harimaumu, sekarang jarimu adalah macanmu. Ya jangan digantiin, harimau tetap harimau, macan tetap macan. Tapi sama-sama bahaya. Kalau dia gigit kita, kita bisa hilang sedikit. Saya doa saudara angkat semua ya. Saya nggak perlu jelasin lagi ya. Ntar pakai nama nggak selesai-selesai ini khotbahnya. Lagi, nyanyi lagi nih. Enggak. Oh, Merry Christmas and Happy New Year. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara tepuk tangannya gilang karena udah khotbahnya bagaimana sih? Pokoknya mukanya langsung tadinya udah pada loyo begini langsung semangat gitu. Enggak, saudara semua murid yang setia. Amin. Nah, saya ingin sebelum saya mau tutup dan kita doakan, saya mau buka dulu slide apa ya? Yang itu form. Oh, form ya. Itu anak saya tuh yang begitu tuh. Oh, form. Anak saya itu berarti itu. Nah, ini dia. Ini nanti saudara nanti akan dibagikan setelah pulang. Satu orang satu. Tulisannya apa itu, saudara? Nama sebut nama ya. Kita 2 minggu ini, dari tanggal 25, 29, tanggal 1 ini penting sekali. Kita minggu ini kita akan bicara tentang memasuki musim peralihan. Jadi musim peralihan. Saudara melepaskan ini, kutuk. Mencabut kutuk. Saudara ada ngomong kutuk apa sama anak? Sebut. Kutuknya apa? Kepada siapa saudara cabut kutuk? Misalnya kepada suami, istri. Dia bilang, enggak apa saya ngutuk enggak gede-gede cuman monyet. Memang suamimu enggak jadi monyet beneran, tapi perilakunya jadi kayak monyet. Kan enggak berasa tuh. Terus sial. Coba perhatiin, usahanya makin remah, makin lemas saudara. Nah kita mau tulis, yang mau terbuka katakan amin. Saudara pegang aja, hari Minggu bawa. Saudara tulis di rumah. Tulisnya di mana? Di rumah dengan sadar kepada siapa? Anak. Pokoknya tahun ini kita mau beresin deh. Yang mau katakan amin. Saya udah capek jadi gembala model begini. Curhat nih ya. Curhat tolongan. Pokoknya besok tulis. Ini ntar pulang dari habis makan-makan, jalan-jalan, ntar malam mau tidur tulis tuh. Apa ya gua ngomong sama laki gue ya? Oh bego, makanya laki gue agak kayak hun-hun. Melongo aja lakinya gitu kan. Tulis. Jangan banyak, ini cuma kasih 7 kolom, tulis ya. Kepada siapa saudara ngutukin, cabut. Nanti kita cabut hari Minggu. Hari apa? Minggu. Berikutnya, naikin. Terus siapa tuh? Saya mengampuni. Mengampuni ada dosa orang, kesalahan orang. Aduh, siapa ya? Pernah ngomong saya itu pakai baju pinjaman. Wah, saya tersinggung. Tulis. Dikatakan oleh siapa? Oleh si Anu, tulis. Dan kita mau beresin hari Minggu. Sebenarnya gak usah hari Minggu, di rumah juga beresin juga. Tapi kita mau puncaknya hari Minggu kita beresin. Supaya kita masuk tahun yang baru, akan masuk dengan dimensi yang baru. Katakan amin. Berikutnya. Nah, di sini saudara penting nulis. Siapa gak bisa nulis, tolong tulisin nama cucunya. Kalau nenek-nenek kan susah nulis tuh. Tolong tulisin, nenek mau ngobrol. Nah, ngobrolnya seperti Tuhan di depan muka kita. Tuhan, misalnya gini, saya ngomong sama mama saya. Tadi malam, kemarin sore saya ke kuburan mama saya. Saya bilang saya bersyukur Tuhan buat orang tua yang baik. Saya duduk, ada fotonya lagi. Coba jangan sebar-sebar, Mang. Saya sebar lagi. Kok agak melongo? Saya pikir kok agak melongo. Oh iya ya, saya merasa kayak masih ada dia gitu sama-sama saya. Dan dia cerita sudah, seperti ada orang seperti dia ada di sini. Seperti dia ada di depan saudara, Tuhan. Bilang, Tuhan saya capek Tuhan hidup ini. Tulis. Saya sebenarnya udah lelah. Saya melihat kelakuan jemaat kayak begitu, saya udah lelah Tuhan. Contoh. Ini kan contoh jemaat, ini kan contoh lah saudara. Jangan tiru. Saudara mau nulis apa terserah saudara. Tuhan, saya sebenarnya sama laki saya udah bosan mah Tuhan. Saya udah lihat dia pengen saya tukar tambah kalau bisa Tuhan. Misalnya begitu. Tapi akhirnya Tuhan, tapi aku ingat Engkau Tuhan. Aku gak mau tukar tambah dia dengan apapun, apalagi dengan ayam goreng. Apalagi dengan telur. Tapi tetap dia lebih harga Tuhan, ampuni saya. Lalu mulai ngomong, sebanyak apapun saudara nulis di form ini. Pak, maksudnya nangkep gak? Ketawa-tawa aja, ngerti gak nih? Ditulis seperti saudara sedang ngomong sama orang di depan saudara. Amin. Saya mau akhiri dengan cerita ini. Aduh.
Ada seorang pemain basketball junior di Amerika, di NBA. Amerika itu terkenal basket. Anak ini pemain basket luar biasa. Dia tiba-tiba waktu dia mau bertanding untuk kesebelasannya, berapa sih? Enggak 11 ya. Basket berapa orang sih? Kesembilanannya. Kan 11 kesebelasan. 9 kesembelanan. Lalu dia selang 2 minggu sebelumnya bapaknya meninggal. Waduh, coachnya bilang, waduh bahaya nih. Kalau dia pemain inti, tapi kalau bapaknya meninggal kan kaget. Ngalamin depresi. Tapi dia bilang, Pak, aku bisa coach, aku mau main. Tetap aku main. Dalam pertandingan, saudara, dalam masa berduka itu, saudara, dia tetap main. Dan herannya dia bilang, coach ini bilang, dia bermain lebih hebat daripada yang biasanya. Sampai akhirnya coach ini bingung. Kamu kok heran, waktu bapakmu masih ada, mainmu bagus, luar biasa. Tapi waktu bapakmu meninggal kemarin, dan ini kamu main, ini jauh lebih bagus dari yang biasanya. Anak ini bilang begini, coach, aku nih tahu, waktu dulu bapakku masih hidup, dia tuh orangnya buta. Dia dengar kudu dari mana? Dari radio. Ya si ini membawa bola dibawa ini dibawa bola ini, ya gol ya. Dengar dari telinganya doang. Tapi hari ini dia sudah tutup mata di dunia. Dia pasti sudah bisa lihat di surga. Dan aku memberikan persembahan permainanku yang terbaik hari ini karena dia sudah lihat aku langsung main nih hari. Tuhan Yesus secara fisik tidak ada di sini, tapi dia ada di surga dan dia sedang menanti saudara mempertunjukkan permainan saudara yang terbaik. Dan Tuhan mau pakai saudara. Apa yang saudara mau persembahkan buat Tuhan? Mari tundukkan kepala. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan